Selamat datang di channel YouTube Jackson Myri. Kita kembali dalam mata kuliah analisis real. Kita akan diskusi mengenai teorema 2.15. Misalkan himpunan tak kosong S, subset dari bilangan real, memiliki supremum dan infimum. Maka supremum dan infimum tersebut adalah tunggal atau unik. Ya, mungkin kalau dalam Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kali ini, kedua sifat tersebut akan dilengkapi oleh salah satu sifat yang terakhir, yaitu sifat kelengkapan dari bilangan real. Sifat ini membuat bilangan real siap membangun sistem yang kita kenal saat ini berkaitan dengan bilangan real. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Sub CPMK, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah, sama-sama bacakan. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari supremum dan infimum melalui tanya jawab dengan benar. Yang kedua, Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelengkapan bilangan real secara berkelompok dengan benar. Oke. Sebelum nanti kita akan diskusi mengenai penyelesaian yang telah kalian diskusikan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah di-upload di Learning Management System berkaitan dengan beberapa masalah, tentunya hubungannya dengan supremum dan infimum. Supremum dan infimum. Nah, sebelum kita mendiskusikan penyelesaian secara berkelompok tadi, nanti akan ada salah satu kelompok yang presentasi di depan kelas. Kemudian dari jawaban tersebut nanti kita akan diskusikan. Ya, saya sangat senang apabila ada di antara kalian yang memiliki cara atau jawaban berbeda dari presentasi sebelumnya. Sebelumnya mari kita ingat kembali mengenai sifat dari bilangan real. Sifat yang pertama. Baik, untuk sifat yang pertama yaitu asosiatif penjumlahan, yang kedua yaitu sifat identitas penjumlahan, yang ketiga itu sifat inverse penjumlahan, yang keempat itu sifat komutatif penjumlahan. Oke, itu 4 sebelahnya. Lanjutkan sifat yang kelima. Tentunya mirip dengan yang penjumlahan. Kali ini yang kelima berkaitan dengan perkalian. Selanjutnya ada asosiatif perkalian. Bagus. Setelah itu ada komutatif Identitas. Oh ya, identitas perkalian. Setelah itu ada inverse perkalian. Setelah itu ada komutatif perkalian dan ada distributif penjumlahan perkalian. Penjumlahan perkalian, bagus banget. Misalkan saya punya siapa yang menjadi batas atasnya sebelahnya? Batas atasnya yang 5, bilangan 5. Apakah hanya ini batas atasnya? Ada banyak, Pak. Kalau ada yang lain, sebutkan siapa batas atas yang lain dari S tadi. Ada 6. 6, oke. Hanya ini? Masih ada, Pak. Berapa? 7, 7, 8. 5,1 dan seterusnya. Iya. 6 batas atas Nah. dari S kena semua anggota S, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 kurang dari 6. Nah, oke. Supaya lebih semarak, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Kalian pasti bisa, gitu. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan sendiri. Saya Mesinta Priscilia. Saya Ulfazar Arayana. Saya Bertadi Rumakti. Saya Putri Renata. Saya Evi Miftah Rahayu.
Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 1 yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Berta. Di sini pada nomor 1, misalkan B itu suatu himpunan di mana himpunan X elemen R di mana X itu lebih dari sama dengan negatif 2 dan X itu kurang dari sama dengan 3. Maka tentukan sub B dan buktikan. Jadi di sini supremum B itu 3 untuk buktinya. Berdasarkan dari definisi 2.7 itu ada 2 langkah. Yang pertama itu kita menentukan, akan dibuktikan dulu batas atas dari B, kemudian akan dibuktikan bahwa 3 itu adalah batas atas terkecilnya. Yang pertama akan dibuktikan 3 adalah batas atas dari B. Kita ambil sebarang X elemen B, maka sesuai dengan definisi himpunan B, X itu kurang dari sama dengan 3. Jadi 3 adalah batas atas dari B. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 3 adalah batas atas terkecil. Itu kita ambil sebarang U elemen dari R, batas atas dari B, maka X itu kurang dari sama dengan U untuk semua X elemen B. Karena 3 adalah elemen B, maka 3 itu kurang dari sama dengan U. Jadi 3 adalah batas atas terkecil. Maka terbukti supremum B sama dengan 3. Kevin, akan dibuktikan negatif 2 adalah batas bawah dari B. Sekarang lanjutkan kalimatnya. Ambil sembarang X elemen B, maka negatif 2 kurang dari atau sama dengan X, sesuai dengan definisi himpunan B. Jadi negatif 2 adalah batas bawah dari B. Oke. Duduk, coba kamu ulangi lagi. Bagus banget, sudah betul. Akan dibuktikan negatif 2 adalah batas bawah dari B. Ambil sembarang X elemen B, maka negatif 2 kurang dari sama dengan X sesuai definisi himpunan B. Jadi negatif 2 adalah batas bawah dari B. Bagus banget. Ya. Jadi sudah terbukti bahwa negatif 2 tadi adalah batas bawah dari B. Selanjutnya. Yang kedua. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa negatif 2 adalah batas bawah terbesar dari B. Ambil sembarang U elemen dari R yang merupakan batas bawah lainnya dari B. Maka U kurang dari sama dengan X, di mana untuk semua himpunan X elemen dari B. Kita sama-sama ambil sembarang U elemen R batas bawah lainnya dari B. Maka U kurang dari sama dengan X. Semua X elemen dari B. Dia kan batas bawah, berarti dia kurang dari semua anggota dari si B. Ya, kurang dari, dia itu batas bawah. Jadi dikebalik, di sini U, di sini X untuk setiap X elemen dari B. Kenapa? Karena si U itu batas bawah. Terus berikutnya, karena negatif 2 merupakan elemen dari B, maka negatif 2 lebih besar. Maka U kurang dari sama dengan negatif 2. Ya. Karena negatif 2 elemen dari B, maka U kurang dari sama dengan negatif 2. U kurang dari sama negatif 2. Ada 2 batas bawah, si U dan negatif 2. Ternyata yang lebih gede siapa? Negatif 2. Ya. Karena negatif 2 elemen dari B, maka U ini kan batas bawah. U ini batas bawah. Kurang dari negatif 2. U kurang dari negatif 2. Negatif 2. Batas bawah itu selalu kurang dari sama dengan setiap anggota dari B. Batas bawah itu selalu kurang dari U. Batas bawah itu lebih dari atau kurang dari semua anggota dari B? Kurang dari, ya. Batas bawah itu selalu kurang dari atau sama dengan
anggota dari B karena dia batas salah satu anggota dari B siapa? Negatif 2. Tadi kan U karena dia batas bawah selalu kurang dari sama dengan setiap anggota dari B. Ternyata ada salah satu anggota dari B yaitu negatif 2. Berarti U kurang dari sama dengan ada 2 batas bawah. Yang pertama U, yang kedua ternyata negatif 2 lebih dari batas bawah lainnya. Kesimpulannya negatif 2 itu yang paling gede, paling besar. Jadi dia itu adalah, jadi negatif 2 adalah batas bawah terbesar. Terbukti bahwa infimum dari sama dengan. Hari ini kita telah belajar mengenai supremum dan infimum. Supremum adalah batas atas terkecil. Infimum adalah batas bawah terbesar. Untuk membuktikan suatu bilangan U adalah supremum, kita buktikan dalam 2 tahap. Pertama, buktikan U adalah batas atas. Kedua, buktikan U adalah batas atas terkecil dengan cara mengambil batas atas lainnya, misal W, kemudian menunjukkan bahwa U kurang dari atau sama dengan W. Begitu pula untuk membuktikan infimum. Pertama, kita buktikan bilangan tersebut adalah batas bawah. Kemudian buktikan bilangan tersebut adalah batas bawah terbesar. Minggu depan kita belajar sifat kelengkapan bilangan real. Silakan pelajari materi di LMS sekaligus menyelesaikan masalah secara berkelompok. Penyelesaiannya diupload di LMS pada H-2. Kita berikan aplaus untuk kelompok menyaji. Selamat pagi.